siap kan semuanya buat sekolah minggu? Siap dong pastinya. Pastinya siap dong. Yuk kita mau persiapkan diri kita mau siapkan hati kita buat mengikuti sekolah minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita mau satu dalam doa dulu ya Mbak ya, biar diberkati sekolah minggunya dari awal pertengahan ke akhirnya nanti. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap kasih setiamu, untuk setiap penyertaanmu, untuk setiap berkatmu pada kehidupan kami ya Bapa. Sebentar lagi kami Tuhan akan beribadah sekolah minggu online, kiranya Engkau sertai perjalanan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Alhamdulillah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yeay. Udah siap buat memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap dong. Pastinya. Oke, kita mau sama-sama pujikan Bila Roh Allah ada ya adik-adik. Sambil kita berdiri. sambil bangkit berdiri, kita mau joget bareng-bareng bareng Mbak Adista, Mbak Tasya sama Kak Raja. Oke? Selalu bahagia ya Mbak ya, makanya kita selalu menari dan tertawa. Oke, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau pujikan nama Tuhan lagi, kita mau bersemangat lagi, kita mau pakai gerakan lagi ya Mbak. Pakai gerakan lagi biar semangat. Kita mau pujikan Ku Buka Alkitab. Firman Tuhan ada
Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Dia. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom, apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Budia berharap anak-anak dalam kondisi yang sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita. Nah, kalau tadi anak-anak sudah bersukaria memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian yang indah, kini saatnya anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan kali ini akan mengambil tema hadirnya Roh Kudus, dan bacaannya akan diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Nah, anak-anak sudah disiapkan Alkitabnya? Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, kita akan berdoa dulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap segala puji syukur dan terima kasih kami Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus yang boleh memberkati kami, sehingga kami pun boleh mengerti apa yang kami baca, boleh merenungkannya, terlebih boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi Budia sudah katakan bahwa bacaan kita diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Namun saat ini Budia hanya akan membacakan satu ayat saja, yaitu dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Nanti selebihnya anak-anak bisa baca sendiri di rumah ya. Minta tolong ditemani mama ataupun papa, atau mungkin minta ditemani kakaknya. Nah, sekarang dibuka Alkitabnya. Kita akan bersama-sama membaca dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, anak-anak, sebelum Budia melanjutkan firman Tuhan ini, Budia mau memberikan satu cerita buat anak-anak di rumah. Nah, cerita itu tentang seorang ibu yang mempunyai anak satu, laki-laki, sekarang duduk di kelas 3 SD. Si ibu ini sangat sayang sekali sama anaknya. Si ibu ini sangat mengasihi anaknya ini. Sehingga saking sayangnya, kemanapun si ibu ini pergi, anaknya itu terus dibawa. Anaknya selalu diajak kemanapun si ibu itu pergi. Namun suatu hari si ibu ini bingung. Dia harus pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan saudaranya yang sedang sakit. Dalam hatinya bingung kalau dia tidak tega untuk meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Tapi kalau dia harus bawa anaknya ke rumah sakit, si ibu ini juga takut karena anak-anak rentan, sangat sensitif untuk bisa tertular suatu penyakit. Makanya anak-anak kecil dilarang untuk datang ke rumah sakit. Nah, di tengah kebingungannya itu, si ibu itu memanggil anaknya. Oh iya, anaknya itu bernama Jose. Dipanggillah si anak itu. Jose, sini nak, mama mau bicara. Terus datanglah si anak itu.
dan berkata kepada mamanya begini, "Ada apa, Ma? Tumben manggil Jose?" Terus si ibu itu berkata lagi kepada anaknya, "Jose, besok itu Mama mesti nganter saudaranya Mama ke rumah sakit. Nah, kalau ke rumah sakit kan nggak mungkin Mama bawa Jose, karena Jose masih anak kecil, masih anak-anak. Kalau anak-anak kan nggak boleh datang ke rumah sakit karena rentan untuk bisa tertular suatu penyakit. Nah, Jose mau nggak ditinggal sendirian di rumah?" Nah, tentu saja Jose nggak mau. Terus dia bilang ke mamanya begini, "Ya nggak mau, Ma, kalau Jose mesti di rumah sendirian. Jose kan takut. Jose kan apa-apa selalu bersama-sama dengan Mama. Mau makan ya sama Mama, belajar sama Mama. Terus nanti kalau ditinggal Mama, kalau Jose mau mandi sama siapa? Terus kalau mau pengen jajan, pengen ngerjain PR, nanti yang nemenin siapa?" Nah, begitu kata si Jose kepada mamanya. Terus mamanya bilang lagi ke anaknya begini, "Gini Jose, Mama itu juga tidak tega meninggalkan kamu di rumah sendirian. Makanya Mama mau minta tolong temennya Jose untuk nemeni Jose di sini sekalian sama mamanya. Jadi nanti Jose ditemani temennya sama mamanya sekalian. Jadi Jose kalau mau apa-apa bisa minta ke mamanya, si Erik namanya temennya itu, nanti bisa minta ke mamanya Erik. Jadi nanti Jose kalau Mama pergi ke rumah sakit, Jose ditemani sama mamanya Erik dan Erik. Ya, mau kan kalau ada temannya?" Terus kata Jose, "Oh iya, Ma, kalau ada temennya aku mau. Jadi Jose nggak merasa takut, Jose juga nggak kerepotan kalau mau butuh apa-apa." Nah, sampai di situ mamanya jadi lega. Akhirnya mamanya bisa memperoleh jalan keluar. Jadi dia bisa meninggalkan anaknya dan bisa mengantar saudaranya ke rumah sakit dengan tidak ada rasa khawatir karena anaknya ada temennya. Nah, sama seperti kisahnya si ibu sama Jose ini, di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 30 itu pun diceritakan bagaimana Yesus sangat-sangat tidak tega untuk meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak mau meninggalkan murid-muridnya sendirian seperti Jose itu. Maka di dalam bacaan tadi dikisahkan Yesus pun memanggil semua murid-muridnya untuk datang berkumpul di dalam satu rumah. Mereka, murid-murid Tuhan Yesus, diberi makan, diajak bicara sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah tahu bahwa sebentar lagi dia harus meninggalkan dunia, dia harus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, waktu murid-muridnya sudah berkumpul, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi Tuhan itu akan naik ke surga. Nah, tentu saja anak-anaknya, murid-muridnya Tuhan Yesus juga merasa takut seperti Jose tadi, karena selama Tuhan Yesus ada di dunia, murid-muridnya Tuhan Yesus itu juga kemana-mana selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena sama seperti mamanya Jose, Tuhan Yesus pun mengasihi murid-muridnya, menyayangi murid-muridnya. Jadi kemanapun murid-muridnya pergi akan selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Sama, kalau Tuhan Yesus kemanapun pergi akan diikuti oleh murid-murid Tuhan Yesus. Begitu seterusnya. Jadi Tuhan Yesus sama murid-muridnya itu
hubungannya sudah begitu dekat, lekat sekali, kemana-mana selalu bersama-sama. Jadi saat Tuhan Yesus mau meninggalkan murid-muridnya pun ada rasa tidak tega Tuhan untuk meninggalkan murid-muridnya. Akhirnya setelah berkumpul, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa saat nanti Tuhan Yesus kembali naik ke surga, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan murid-muridnya sendirian. Tuhan Yesus juga akan memberikan teman, akan mengirimkan teman bagi murid-muridnya. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak siapa yang akan dikirimkan Tuhan Yesus untuk menemani murid-muridnya? Iya, betul. Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh-Nya yang kudus untuk selalu menemani murid-muridnya, untuk selalu menyertai murid-muridnya, untuk membimbingnya, untuk menuntunnya, bahkan untuk mengajarkan banyak hal kepada murid-muridnya. Nah, Roh Kudus itu nanti juga akan memberikan damai sejahtera bagi para murid-muridnya. Jadi murid-muridnya nanti tidak akan lagi merasa gelisah, merasa takut, merasa khawatir di dalam melakukan kehendak Tuhan. Apa toh kehendak Tuhan itu bagi murid-muridnya? Yaitu untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kebenaran, dan mengasihi sesama manusia. Nah, karena Tuhan juga sudah mengasihi murid-muridnya, maka murid-muridnya juga harus mengasihi sesama manusia. Untuk itu, Tuhan memberikan ataupun mengirimkan Roh Kudus bagi murid-muridnya, agar murid-muridnya juga bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu untuk mengabarkan Injil dan untuk mencintai, mengasihi sesamanya. Nah, sekarang Budia mau tanya ke anak-anak. Kira-kira anak-anak pernah nggak merasakan atau pernah merasa takut sendirian seperti murid-muridnya Tuhan Yesus pada waktu itu, seperti Joseph yang tadi diceritakan? Nah, anak-anak mau nggak waktu takut itu dikirimkan teman untuk menemani, untuk menghilangkan rasa takutnya itu? Tentu saja mau kan, kalau anak-anak diberikan teman untuk menghilangkan rasa takut itu, untuk tidak lagi dikuasai ketakutan. Nah, tentu saja anak-anak mau kan untuk menerima ataupun ditemani oleh Roh Kudus seperti yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Nah, bagaimana agar Roh Kudus itu selalu menemani anak-anak dalam segala keadaan? Tentu saja dengan doa. Anak-anak harus meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus selalu dikirimkan untuk menemani anak-anak dalam segala kehidupan. Mau anak-anak bermain, saat anak-anak belajar, saat anak-anak bersekolah, tentu saja anak-anak akan disertai oleh Roh Kudus. Anak-anak akan senantiasa dimampukan oleh Roh Kudus yang sudah dikirimkan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak mau kan untuk menerima Roh Kudus sebagai teman hidup anak-anak? Nah, kalau mau, anak-anak harus rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, dan selalu melakukan apa yang menjadi perintahnya. Apa perintah Tuhan untuk anak-anak? Yaitu mengasihi
sesama. Agar anak-anak bisa senantiasa melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama, maka dibutuhkan hadirnya Roh Kudus. Nah, dengan hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan anak-anak, dia yakin pasti anak-anak bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Anak-anak bisa mengasihi sesama, anak-anak bisa berbagi, anak-anak bisa mempunyai masa depan yang cerah. Itu semua karena kasih-Nya Tuhan yang telah mengirimkan Roh Kudus bagi anak-anak. Nah, itu ya firman Tuhan kali ini, yaitu tentang hadirnya Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekalian untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Kita berdoa lagi ya untuk menutup ataupun untuk meresponi firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur buat firman yang boleh kami terima saat ini. Tuhan, terima kasih untuk Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang boleh Kau kirimkan bagi kami untuk senantiasa menyertai kami, menuntun hidup kami, dan membawa kami Tuhan untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, yaitu untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang boleh senantiasa memenuhi kehidupan kami. Kami juga mohon pengampunan Tuhan kalau di dalam kami merenungkan firman-Mu saat ini banyak dosa kesalahan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bu Dia untuk firman-Nya. Semoga adik-adik semua yang di rumah terberkati oleh firman Tuhan ya. Amin. Yuk, kita sudah di penghujung sekolah minggu ya Mbak ya. Tapi sebelumnya kita mau memujikan nama Tuhan lagi nih. Kita mau pujikan? Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mengakhiri sekolah minggu, tapi sebelumnya Mbak Tasya mau ngasih sedikit pengumuman buat adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah tetap ikuti terus ya sekolah minggu GKJ Sumber, karena setiap minggunya acaranya seru terus, seru banget. Untuk besok minggu ada kegiatan aktivitas, adik-adik jangan lupa ya untuk mengikutinya. Oke, kita mau akhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, karena tadi sudah dibuka dengan doa, kita mau tutup juga dengan doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tapi sebelumnya kita mau telepon Tuhan Yesus dulu Mbak. Yuk, telepon Tuhan Yesus.
10. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kami mengikuti peribadatan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu boleh tetap tinggal di dalam hati kami dan boleh kami jadikan landasan di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan selalu berkati dan Tuhan selalu sertai kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami Bapa dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan sendiri akan berkati mereka dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa suatu saat nanti Engkau akan kumpulkan kami kembali untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu Yesus. Dan kami akhiri Bapa sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami akan menutup dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.